Di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membacanya bersama-sama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Allah. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Mari berdoa sekali lagi. Kami merendahkan diri kami memohon rahmat-Mu ya Allah Tritunggal. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, memohon hikmat dan urapan daripada-Mu untuk mengerti firman ini. Tolonglah kami supaya bagian yang kami akan renungkan ini tidak saja berhenti pada pemahaman akaliah kami, tapi yang mengkristal dalam hidup kami, menjadi sumber kuasa dan hidup yang mengendalikan setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat mencapai kualitas hidup seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam bagian ini, berdiri sepadan dengan Kristus Tuhan di pesta anak domba. Tolonglah kami sekali lagi Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan sucikan kehidupan kami oleh darah perjanjian-Mu yang kudus, sembari Allah memenuhi kami dengan hikmat roh Allah untuk mengerti firman ini. Di dalam nama Kristus Tuhan, sumber dari segala sumber rahmat hidup itu, kami berdoa dan memohon segala kebaikan ini. Sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi seperti saya katakan, firman hari ini adalah studi ke-9 kita tentang nilai perbuatan baik menurut Alkitab. Krusialitas firman pagi hari ini adalah sama seperti selalu saya katakan, bahwa kita harus mempunyai konsep yang benar tentang sesuatu, karena konsep adalah dasar perilaku. Kalau konsep saudara salah, maka tidak ada hasil yang saudara peroleh sebagai refleksi dari apa yang saudara yakinkan itu. Tapi kalau saudara punya konsep yang benar, tidak saja memberi nilai pada setiap perbuatan saudara, tetapi saudara akan memiliki ketekunan, kebertahanan, alasan yang kuat untuk sampai pada tujuan, karena konsep itu menolong saudara untuk memiliki otoritas dari firman yang mengendalikan hidup saudara. Kita tahu bahwa dalam penjelasan saya beberapa waktu yang lalu, perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan memperoleh keselamatan ataupun memelihara keselamatan. Karena apa? Alkitab berkata perbuatan baik seharusnya gambaran dari manusia batinia kita yang sudah ditebus Allah. Tubuh, jiwa, roh kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita adalah objek penebusan Kristus secara total. Ketika kita menerima harga penebusan di Kalvari itu, Alkitab berkata bahwa kita dilahirbarukan menjadi seorang benar Allah
menjadi seorang suci Allah. Itu sebabnya saudara, kalau saudara membaca seluruh Alkitab, selalu Alkitab berbicara kepada kita tentang orang kudus. Di teks yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-8 terakhir, di situ dikatakan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus di situ adalah bicara tentang posisi kita. Perbuatan benar juga berbicara tentang konsekuensi logis berdirinya kita bersama dengan Allah. Sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang ahli waris Allah, wajar, adalah patut dan masuk akal kalau kita berbuat baik. Justru tidak masuk akal kalau orang benar, orang yang percaya Yesus, tidak berbuat benar, tidak berbuat baik. Itu adalah orang yang dikatakan menyangkal dirinya, ya, menyangkal identitas benarnya. Dia menyalibkan Kristus kedua kali, kata Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Jadi saudara, perbuatan baik adalah proklamasi berdirinya kita bersama Kristus sebagai orang yang benar oleh karena penebusan. Perbuatan baik juga adalah cara kita mengagungkan atau mengapresiasi seluruh karya dan kemuliaan Allah. Berterima kasih kepadanya karena dia mengerjakannya secara cuma-cuma, tanpa meletakkan satu syarat pun, sekecil apapun itu, kepada saudara, kecuali saudara menerimanya. Jadi kita harus berterima kasih. Perbuatan baik juga menolong kita untuk menjadi alasan, prasyarat, untuk segala berkat di sorga itu dituangkan oleh Allah secara faktual menjadi nilai hidup kita. Menjadi seorang yang dibangun oleh Allah di dalam kapasitas ilahi. Alkitab berkata, kalau kamu percaya dan tinggal di dalam aku, kamu akan dapat berbuah, bahkan berbuah lebat. Bahkan kamu dapat berbuat apa yang sama seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dan seterusnya, artinya perbuatan baik juga menolong kita untuk menjadi seorang yang besar dalam program Allah. Allah menempatkan saya dan saudara bukan saja secara potensial sebagai seorang yang berharga, tetapi saudara, dia ingin dari keberhargaan itu saudara diangkat secara faktual, bergerak naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi seorang yang dapat berbuah, ya, menjadi seorang yang diangkat oleh Allah menjadi besar. Dan juga beberapa waktu yang lalu, kemarin 3 minggu berturut-turut, ya, kita belajar tentang bagaimana perbuatan baik itu menjadi alasan memperoleh kecemerlangan di pengadilan Tuhan. Berdasarkan studi kita dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, lalu ditambah dengan 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-15, kita tahu bahwa setiap perbuatan baik kita, emas, perak, batu permata, barang yang dipakai untuk menganalogi, menggambarkan perbuatan bermutu dan benar itu, atau perbuatan kita yang digambarkan oleh kayu, rumput kering dan jerami, benda-benda yang menggambarkan perbuatan yang tidak benar, yang tidak sejalan dengan hakikat kita sebagai seorang benar. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa dari kita sebagai seorang yang benar. Digambarkan oleh Allah secara tegas bahwa keduanya seumpama tali saut, tali kita di pengadilan Tuhan. Kalau pekerjaan itu tahan uji, kata Tuhan, kamu dapat apa? Ya. Tapi kalau tidak, kita akan menderita kerugian. Nah, saudara, bagian hari ini adalah lanjutan dari efek, ya, atau akibat dari apa yang kita buat sebagai benar. Yang tidak benar itu sudah lewat kemarin di pengadilan Kristus. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana sejarah pekerjaan yang akan kita tempuh ke depan dari pekerjaan yang benar itu di dalam kekekalan. Hari ini kita masuk dalam apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-7 sebagai perkawinan anak. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi di sorga. Ya, terjadi di sorga. Peristiwa ini terjadi di sorga. Kalau saudara membaca dalam ayat 1 pasal 19, di situ dikatakan, kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga.
Jadi saudara, peristiwa ini terjadi di sorga. Kapan itu terjadi? 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 berbicara tentang event awal daripada peristiwa ini. Yaitu ketika Tuhan datang kedua kali, pada tahap pertama dia hanya berhenti di awan-awan. Lalu dari sana dengan kuasanya ia mengumpul semua orang percaya dengan kronologi. Pertama, ia membangkitkan semua orang percaya yang sudah mati. Jadi kalau kita punya saudara, ayah saya sudah meninggal tahun 2018 lalu. Dan siapa ayah mertua saya dan banyak ya saudara-saudara saya meninggal dan saudara-saudara yang lain juga, kita semua. Pertama mereka akan dibangkitkan tubuh itu. Jadi saudara, ada orang yang berkata bahwa tubuh ini tidak penting. Tidak. Alkitab berkata bahwa totalitas kita ini sudah ditebus oleh Allah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, Alkitab berkata bahwa tubuh kita ini sudah dilutro, sudah dibayar lunas dan dibawa keluar dan dimerdekakan oleh Kristus oleh penebusannya. Ya. Jadi saudara, tubuh ini akan dibangkitkan, lalu dia mengubahnya ke dalam tubuh kemuliaan. Saya sudah menyinggung itu dalam khotbah-khotbah saya yang lalu bahwa tubuh kemuliaan itu adalah sebuah tubuh dengan kualitas atau corak struktur sama dengan tubuh Kristus yang bangkit. Yesus bangkit, lalu dia memakai tubuhnya yang kemarin itu disembuhkan, lalu diubah ke dalam kualitas seorang. Dapat dipegang, dapat diraba, tapi saudara, dia tidak tunduk kepada kekuatan apapun dalam ruang dan waktu ini. Tubuh itu akan diubah. Lalu kita yang hidup ini, dalam sekejap mata kata Alkitab, kita juga diubah. Lalu kita menyongsong Kristus Tuhan di angkasa. Setelah itu Yesus menjemput kita di situ, lalu dia bawa kita ke sorga. Kalau saudara mendengar khotbah dari banyak pengajar ya, di YouTube itu banyak ya. Saudara bisa akses, cari saja. Nah, saya tidak mau sebut nama. Ada yang berkata bahwa kita menyongsong begitu, lalu kita turun lagi. Gitu. Tidak saudara, Alkitab berkata dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18 1 Tesalonika 4, begitu kita berjumpa, dia membawa kita kepada sorga. Pertama yang dilakukan adalah pengadilan Kristus. Jadi setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di dalam kekristenan kita. Kita sudah mempelajarinya dalam 3 pekan berturut-turut. Dan setelah itu saudara, setelah saya dan saudara memakai mahkota bagi yang dapat, dan saudara yang tidak dapat mahkota, saudara tetap di sorga. Dalam keadaan yang mulia, karena tidak mungkin keadaan kita yang tanpa mahkota itu tidak cocok untuk keadaan sorga. Dia harus cocok dengan natur Allah, hakikat Allah yang Maha Kudus. Dia cocok dengan Kristus Tuhan yang sudah berada dalam kealahan yang sempurna. Kita ada di sana. Tapi saudara, ada kelebihan dari orang yang mempunyai mahkota itu atau jubah itu. Dikatakan di sini jubah ungu, lenan halus. Ya. Nah saudara, setelah itu kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan pesta anak domba. Sebenarnya saudara, apa yang dimaksud dengan pesta anak domba itu? Ya, banyak interpretasi pengkhotbah yang tidak belajar secara baik mengenai Alkitab. Ini bukan perkawinan biologis saudara. Bukan seperti perkawinan yang kita kenal dalam hubungan kita. Tapi saudara, sejak awal, kalau saudara bisa nanti membaca beberapa ayat yang saya akan sebut. Misalnya dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat 22-32. Itu dibicarakan hubungan jemaat dengan Kristus dengan analogi suami istri. Sebuah hubungan yang sangat dalam oleh karena natur. Bahwa kita akan di sana ada sebagai seorang pribadi yang akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran dalam kesejatian makna yang sesungguhnya. Jadi perkawinan anak domba itu artinya adalah satu selebrasi, sebuah penyembahan ibadah yang benar-benar kita dapat nikmati secara penuh. Oleh karena kita berada di dalam kekudusan Allah.
Jadi ini adalah sebuah pesta kemenangan, pengagungan akan Kristus Tuhan. Nanti dalam seri berikut saya akan menjelaskannya lebih dalam, tapi hari ini sesuai dengan tema utama kita, yaitu keagungan hidup karena perbuatan baik, konsentrasi kita hanya pada fokus ini. Nah, saudara, ini terjadi di sorga dalam sebuah proses pengagungan akan Kristus Tuhan dan Allah. Ya. Dan dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-6 itu, lalu aku mendengar seperti suara himbauan besar, himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini sentral dari acara ini. Bahwa Yesus akan menyatakan dirinya sebagaimana adanya dia. Dalam studi kita tentang Alkitab, ada banyak sekali pekerjaan atau peranan serta predikat Kristus. Tapi salah satu yang paling besar yang kita nantikan adalah kemesiasannya. Kapan dia menjadi Raja. Saudara, itu diawali proklamasinya atau pelantikannya di sini dalam pesta anak domba ini, dalam ayat yang ke-6. Lalu ayat 7 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Jadi saudara, dia akan menyatakan dirinya sebagaimana adanya dia sebagai Allah yang mengayomi kita. Kasih dirinya jelas-jelas di sini dikatakan sebagai anak domba. Tentu yang dimaksudkan oleh penulis atau Allah adalah mengingatkan kita kembali kepada sebuah masa sebelum peristiwa ini. Dari perspektif berdirinya kita di sejarah hari ini berbicara tentang peristiwa inkarnasi 2000 tahun yang lalu. Dia datang sebagai seorang manusia, sebagai seorang bayi yang lemah. Untuk apa berhenti di Kalvari? Alkitab berkata di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes menunjuk kepada murid-murid, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Artinya saudara, ketika Yesus diperkenalkan di sini dalam event perkawinan ini, persekutuan ini atau selebrasi ini sebagai anak manusia, anak domba, itu berbicara tentang ini adalah event pengagungan tentang karya keselamatan yang diberikan kepada kita. Artinya, saya percaya dalam perenungan saudara, dalam kontemplasi diri saudara sebagai seorang benar Allah, banyak pengalaman indah yang saudara alami dengan Kristus. Misalnya waktu kita memasuki perjamuan kudus. Sebelum kita meminum atau memakan perjamuan kudus, selalu kita membaca apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu untuk mengingat aku. Tentu banyak yang kita bisa ingat, lalu kita bisa rasakan, kita masuk di dalam pengalaman Via Dolorosa. Bagaimana Yesus ditangkap, diperlakukan secara tidak adil, disesah, memikul salib itu, dipermalukan di sepanjang jalan dan sampai di Kalvari dan dia mati di situ. Tapi saudara, tidak pernah kita mengalami pemahaman itu secara penuh seperti di sini. Kita dalam kesempurnaan kita akan tahu ya bahwa inilah waktu kita, inilah sebab kita sampai di sorga. Karena dia yang kekal, dia yang roh adanya, masuk ke dalam ruang dan waktu. Dalam keadaan yang paling rendah. Kerendahannya itu digambarkan sebagai binatang. Domba yang disembelih sebagai pengganti orang yang mau datang kepada Allah. Dikatakan di situ, karena perkawinan anak domba telah tiba. Nah, ini bagian kita. Ini yang menjadi konsentrasi kita. Di sini dikatakan, dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara, ada identifikasi di situ atau penyataan di situ, pengantinnya
telah siap sedia. Nah, itu berbicara tentang kita, orang percaya Kristus yang hari ini ada di dalam kekristenan kita. Di situ dikatakan ayat 8a, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, saudara, kalau saudara membaca keterangan dalam kurung itu, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Menyatakan kepada kita manfaat atau nilai dari perbuatan baik kita hari ini. Kalau engkau berbuat sesuatu yang memuliakan Allah, kalau engkau membuat sesuatu yang memuliakan orang lain, kalau engkau membuat sesuatu yang menggambarkan atau mendemonstrasikan keagungan hidup Anda sebagai seorang kudus Allah, Alkitab berkata bahwa dia berefek. Ya, Anda akan mendapatkan kontraprestasi ilahi yang akan mempermuliakan Anda di pesta ini. Perbuatan baik Anda itu akan menjadi jubah kemuliaan, menjadi dandanan yang menganggunkan hidup Anda, memperindah hidup Anda untuk bersepadan dengan Dia yang agung itu. Wah, itu luar biasa, saudara. Memang saya selalu perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan memperoleh dan memelihara keselamatan. Ada orang yang mengajarkan bahwa berbuatlah baik dalam kekristenan Anda. Kalau tidak, Anda akan kehilangan keselamatan Anda. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kalau saja keselamatan itu diberikan kepada kita, kalau itu benar, apakah Anda bisa? Saya tidak bisa. Kalau misalnya tugas pemeliharaan keselamatan ini diberikan oleh Allah kepada saya, meskipun saya berkonsentrasi hanya untuk memelihara itu setiap hari, saya nggak bisa. Saya nggak tahu, saudara. Bagian kelestarian saya di dalam kekekalan keselamatan itu diambil oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 26 berkata, setiap hari dalam syafaat yang tidak terputuskan, dalam perkataan yang tidak dapat dideskripsikan, dalam kesempurnaan Roh Kudus berdoa bersyafaat bagi hidup kita. Siapa Roh Kudus itu? Alkitab berkata dia adalah Allah yang mendiami kita dan menjadikan tubuh kita ini adalah baik kediamannya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20. Dia menjadi meterai hidup kita, bukti kepemilikan legal dan kekal Allah untuk hidup kita. Siapa yang bisa merusak Roh Kudus sebagai meterai? Gak bisa. Efesus 1 ayat 13-14. Gak bisa, saudara. Jadi bagian yang memelihara kekekalan saya dalam keselamatan itu bukan saya. Tetapi itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Dia memeteraikan. Tetapi saudara, perbuatan baik saya selalu katakan adalah perintah absolut Kristus. Saya sudah menjelaskan bagian-bagian itu dan di sini dikatakan perbuatan baik itu menjadi jubah yang menghiasi kita. Aksesoris yang memperindah hidup kita berdiri bersepadan dengan Allah di surga. Kata dalam ayat yang ke-9, lalu di sini dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, saya mau membawa kita kepada satu sistematika pemahaman unsur dari bagian perkawinan anak domba ini. Pertama, siapa yang tuan rumah di sini? Ya, kalau saudara membaca di sini, jelas itu adalah Bapa. Allah Bapa menjadi tuan rumah atau tuan yang memiliki pesta ini. Ya. Kemudian Yesus sebagai mempelai pria, lalu kita adalah mempelai wanita, gereja. Gereja itu adalah semua orang dari segala bangsa, orang Israel dan non-Israel, yang percaya kepada Kristus sejak Pentakosta, sejak inkarnasi Kristus, sampai kepada masa pengangkatan. Ya. Jadi waktu kita diangkat, Alkitab juga berkata dalam 2 Tesalonika 2, Roh Kudus juga penahan dosa. Istilah yang dipakai oleh Alkitab itu juga ikut naik. Itu sebuah logika. Karena Roh Kudus itu ada di dalam orang yang percaya.
memeteraikan kita dan menjadikan kita baik kediamannya. Lalu ketika kita diangkat oleh Allah ke sorga adalah sebuah logika yang masuk akal kalau dia juga ikut naik di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara, gereja itu adalah semua orang percaya Yesus, mulai dari Pentakosta atau sejak dari sejarah Tuhan Yesus, sampai nanti Tuhan Yesus melantik kita, membawa kita ke sorga. Nah, lalu perhatikan dalam ayat yang ke-9, ada yang disebut dengan pihak undangan. Siapa mereka? Nah, studi kita secara komprehensif di dalam Alkitab menunjukkan itu adalah semua orang percaya dari masa Adam. Ya, orang pertama mati itu Habel, ya, dalam Kejadian pasal 4. Ya, dari Habel sampai ke masa kebangkitan pertama itu, waktu kita diangkat ke sorga, saudara-saudara kita, orang tua kita, kakak adik kita yang sudah meninggal dibangkitkan, lalu kita menyongsong Tuhan bersama dengan semua orang percaya di Perjanjian Lama. Itu pertama, pihak pertama yang diundang. Jadi mereka adalah bagian di luar dari pengantin. Ya. Lalu yang kedua itu adalah, kalau saudara membaca nanti, saya menjelaskan waktu kita belajar tentang pengangkatan Bema kemarin, saya menjelaskan bahwa peristiwa ini setelah kita diangkat, saudara, waktu kita diangkat ke sorga, sejarah di dunia ini masih berjalan. Tidak kiamat. Gitu. Jadi waktu kita berada di pengadilan Kristus, lalu kita sedang dalam pesta anak domba ini, sejarah di dunia ini masih berjalan. Apa yang terjadi di situ? Nah, di situ saudara digenapi perjanjian Kristus atau perjanjian Allah kepada orang Israel dalam Daniel pasal 9 ayat 24 mengenai 70 kali 7 masa yang Tuhan mau pakai untuk menyelesaikan sejarah dunia ini melalui Israel. Alkitab berkata bahwa sejak firman itu diberikan pada tahun 445 sebelum Masehi sampai kepada dia yang benar, yang diurapi, yang disingkirkan itu datang, itu kalau saudara hitung berdasarkan tarik yang disebut dengan 70 kali 7 masa itu sudah mencakup 69 kali 7 masa. Jadi saudara, kalau ada 490 tahun dari masa firman itu diberikan sampai kepada genap masanya, ayat 25 Daniel 9 berkata bahwa akan ada pemerintahan Mesias yang menihilkan atau menghapus segala dosa, kefasikan, dan lain sebagainya. Dan kebenaran serta kekekalan menjadi warna sejarah setelah itu. Itu adalah karena kedatangan Mesias. Tapi saudara, studi kita secara komprehensif akan hal ini menunjukkan kepada kita bahwa 69 rangkai kali 7 itu, 69 kali 7 rangkai tahun itu dijedah oleh kehadiran gereja. Jadi kita hari ini berada di dalam satu fase yang menunda pelaksanaan 7 tahun sisa, yaitu tahun ke-70. Jadi saudara, waktu kita berada di Bema Kristus, lalu kita sedang berada dalam pesta anak domba ini, Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 ini, di bawah ini saudara digenapi 7 masa yang terakhir. Itu bersama dengan orang yang menerima perjanjian itu. Yaitu kalau saudara merujuk kepada Daniel 9 ayat 24, itu adalah kepada orang Israel dan kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem dan bangsa Israel akan menjadi sentral pergerakan perjalanan sejarah dalam 7 tahun sisa. Alkitab menyebutkannya sebagai masa kesukaran besar. Nah, dalam masa kesukaran besar ini saudara, orang Israel akan menjalankan tugas akhir mereka untuk menjadi berkat bagi dunia. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, yang juga diulang berkali-kali kepada Ishak, Yakub dan seterusnya, dan terakhir sehubungan dengan kemesiasan Kristus kepada Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 13-14.
Jadi saudara, mereka akan mengubah dunia ini dengan Injil. Menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada ke-12 murid. Dalam Matius pasal 24 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa Injil kerajaan Allah ini akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Lalu akhirnya pun tiba. Kiamat dunia itu tiba. Jadi saudara, ada orang yang mengajarkan bahwa Matius 24 ayat 14 itu akan digenapi oleh gereja. Kita orang non-Yahudi bersama dengan orang Yahudi yang percaya Yesus hari ini, mereka percaya berdasarkan teks itu, Matius 24 ayat 14 itu, kita akan mengubah dunia ini menjadi baik. Apa yang saudara lihat hari ini? Apakah ada ciri sebuah pergerakan dinamika yang bergerak kepada dunia ini diubah oleh Injil, oleh hidup kita? Enggak, saudara. Kehidupan gereja hari ini adalah sebuah kehidupan yang semakin hari semakin terdegradasi, semakin menyimpang dari maksud Tuhan. Coba saudara lihat kehidupan gereja hari ini. Saudara uji setiap pengajaran yang ada di media sosial hari ini. Saudara secara jujur menguji dengan buku ini. Jangan mengujinya dengan dogma saudara. Saudara datang dari gereja atau denominasi apapun. Saudara mengikuti teolog manapun. Jangan mengikuti itu. Saudara saring dan nilai setiap pengajaran berdasarkan buku ini. Saya akan tahu siapa yang mengajar firman dan siapa yang mengajar pikiran manusia. Dan saudara akan membuat presentasinya. Silakan buat. Siapa yang konsisten dengan amanat agung hari ini? Saudara lihat gereja saudara, saudara lihat hidup saudara. Berapa waktu saudara berdoa untuk penginjilan? Berapa waktu saudara untuk memberikan kepedulian terhadap orang lain yang di sekitar saudara, yang saudara sudah tahu pasti bahwa tanpa Kristus dia ke neraka? Berapa dana yang saudara berikan untuk alokasi penginjilan, mensupport orang-orang yang berada di penginjilan? Berapa waktu kita berdoa untuk penginjilan? Bagaimana kinerja saudara sebagai seorang Kristen? Saudara lihat pencapaian-pencapaian institusi Kristen, baik di dunia kesehatan, pendidikan, usaha, dan lain sebagainya. Apakah kita lebih baik dari orang lain yang tidak percaya Tuhan? Saudara, seharusnya kita jujur bahwa perbuatan-perbuatan baik kita tidak menolong kita untuk berbuat sesuatu yang menyelesaikan dunia ini. Karena itu bukan takaran kita. Alkitab berkata bahwa sewaktu kita diangkat oleh Tuhan ke sorga, sejarah berlangsung. Lalu bangsa Israel akan menggenapi janji itu. Nanti saudara bisa membaca deskripsi dari Matius 24 ayat 14 itu dalam Wahyu pasal yang ke-7. Ketika bangsa itu tampil all out secara menyeluruh, tanpa seorang pun orang Israel akan menjadi pemberita Injil. Dikomandani oleh 144.000 penginjil yang dimeteraikan. Dan ada 2 saksi di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Mereka akan bersama-sama mengubah dunia ini. Tapi saudara, dalam fase itu ada banyak orang yang mati martir. Mengapa? Karena pada saat Israel mengambil bagian mereka menggenapi 7 tahun sisa itu, di sisi ada antikristus. Ada iblis di situ. Berkolaborasi membangun sebuah kekuatan yang meraup seluruh dunia di dalam kuasanya. Perlawanan kedua kuasa ini saudara, benar-benar menghadirkan ketragisan terhadap dunia yang kita sebut sebagai kesukaran besar. Akan ada sebuah krisis di semua bidang, polis sebut hantam. Nah, pada saat itu saudara, setiap orang yang percaya, mereka harus membayar harga. Keselamatan, keputusan keselamatan mereka itu dengan membuat pilihan. Ikut antikristus dengan memakai meterai 666 atau tidak. Kalau Anda tidak mau memakainya, Anda pasti mati oleh karena antikristus. Nah saudara, kalau saudara membaca presentasi seluruh kitab Wahyu, mereka yang mati di dalam masa kesukaran besar itu mereka langsung dibangkitkan. Jiwa mereka langsung ke sorga. Nah, mereka yang ada, yang dibangkitkan dan dihidupkan dalam masa kesukaran besar inilah
yang kemudian menjadi bagian dari undangan itu. Ya. Jadi undangan yang ada di sini pertama adalah orang percaya PL sampai kepada masa gereja, lalu kemudian setelah pengangkatan masa 7 tahun itu mereka itu ada di situ. Nah, jadi saudara perhatikan di sini sekali lagi bahwa perbuatan baik kita menolong kita untuk mempermuliakan Tuhan. Persoalan yang kita hadapi di sini nanti adalah saudara membaca, nanti kita seri berikut saya akan menjelaskannya lebih dalam Wahyu pasal yang keempat. Dalam Wahyu pasal yang keempat itu, 4 dan 5 itu adalah sebuah penjelasan yang bersambungan dengan pasal 19 ini. Jadi kalau saudara membaca seluruh kitab Wahyu, pasal 4 dan pasal 5 itu bagian yang berkesinambungan dengan pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu bagian yang lain itu disisipi untuk menjelaskan keserentakan pelaksanaan event ini. Jadi waktu pengadilan Tuhan Bema ada di sorga, di bawah ini saudara pasal 6 ini jalan. Pasal 6 itu adalah masa kesukaran besar, start. Ya. Dimulai dengan 7 rangkai meterai, malapetaka, kemudian 7 sangkakala murka Allah, kemudian 7 cawan murka Allah. Jadi di bawah ini ada malapetaka, di atas ini juga ada. Nah, sementara Tuhan menjelaskan keadaan kita di sorga dalam pasal 4 dan 5, saat itu juga Tuhan menjelaskan keadaan di dunia. Mulai dari pasal 6. Lalu Tuhan sambung kembali ayat 9, pasal 19 itu. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan di situ, ada yang menarik di situ dalam pasal 4. Yang menariknya adalah ketika serafim atau para kru, para malaikat Allah memimpin penyembahan kepada Dia, anak domba Allah yang adalah penebus kita itu. Lalu ke-24 tua-tua yang berada di tahta itu dikatakan bahwa mereka turun. Mereka adalah representasi dari setiap orang percaya di PL dan setiap orang percaya dalam masa gereja. Jadi itu adalah representasi kita. Di situ dikatakan ketika semesta bersorak menyembah anak domba itu, saat itu juga para tua-tua itu turun dari tahta mereka, lalu mereka melepas mereka punya mahkota. Mahkota yang dipakai di situ diidentifikasi sebagai Stefanos. Stefanos itu adalah sebuah upah yang diberikan karena perjuangan. Jadi karena mereka menang. Kalau kita menghubungkan dengan peristiwa Bema, berarti bahwa upah yang Bema itu saudara, itu yang dipakai waktu kita berdiri di pesta anak domba ini. Lalu ketika kita sampai kepada prosesi puncak menyembah Kristus, maka setiap orang yang mempunyai mahkota itu akan mengambil mahkotanya seperti para ke-24 tua-tua itu, lalu melemparkannya di kaki Kristus. Sembari mereka berkata, kami tidak layak memakai kota upah ini. Kami tidak layak memakai mahkota upah ini. Ya, kami tidak pantas mendapat penghargaan atas perjuangan dan dedikasi Kristen kami. Kenapa? Karena saudara, waktu saudara lihat Yesus di situ, saudara akan lihat dari telapak kakinya sampai di kepala, dalam kemuliaannya itu, luka-luka di seluruh tubuhnya bersinar. Dari luka-luka itu seolah-olah berkata kepada kita, luka ini yang membayar hargamu. Luka ini yang membuat engkau menjadi anak Allah. Luka ini yang membuat engkau menjadi seorang benar. Luka ini yang membuat engkau yang diperhitungkan sebagai orang kudus, yang kebenaran perbuatanmu dihargai di sini. Bukan karena kamu. Itu sebabnya saudara, ke-24 tua-tua itu melepaskan mahkota Stefanos mereka, mahkota kemenangan mereka, melemparnya di kaki Kristus, sang pemenang sejati yang sudah membayar harga penebusan kita. Jadi saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara tidak memperhitungkan nilai perbuatan baik saudara hari ini, kira-kira apa yang saudara persembahkan di kaki penebusmu? Apa yang akan saudara berikan di kaki
orang yang memberikan hidupnya bagi engkau. Saudara tahu, sejak di Eden tidak ada seorang pun yang bersimpati kepadamu. Iblis pergi. Dia hanya nipu Anda. Bahkan wanita itu dikatakan sebagai sebab dari kejatuhan suami. Lalu suaminya berkata, wanita ini yang kamu tempatkan ini, dia membuat aku jatuh. Tidak ada seorang pun yang peduli terhadap Anda. Kalau saudara membaca sampai ayat yang ke-24, Kejadian pasal 3. Kerub itu berdiri di ambang gerbang menuju Eden. Memanggil saudara, menjaga saudara. Oh enggak saudara. Dengan pedang tajam bermata dua yang berkilau-kilauan, dia siap menghunus dan menebas Anda. Karena dosa. Dan saudara tahu, satu-satunya yang menghampiri Anda dengan rahmat, pencipta Anda. Dia yang datang di Eden. Dia yang ketemu Adam dan Hawa dalam ketakutan mereka. Dia yang bertemu saya dan saudara di Kalvari. Dia yang berseru kepada Bapa, ampuni mereka. Tuang saja murka-Mu atas saya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk segala kebaikan Kristus Tuhan itu. Yesus hanya meminta saya dan saudara berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Untuk kita nanti dapat berjumpa dengan dia. Memberi dia kado ucapan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikan. Kalau engkau hari ini, dalam rentang usiamu, dalam rentang usia kekristenan hari ini, saudara berpikir bahwa saudara belum berbuat sesuatu yang dapat digaransi, dikonversi oleh Allah sebagai upah bagi saudara. Kalau saudara bisa menarik nafas dan menghembusnya kembali, itu berarti ada kesempatan bagi. Ambil sikap hari ini dan berkata, saya harus memuliakan Tuhan. Saya harus memuliakan sesama. Saya harus menggambarkan saya sebagai seorang benar melalui perbuatan-perbuatan saya. Ketika saudara melakukan itu saudara, maka perbuatan baik Anda, Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, menyertai Anda. Dan dia akan menjadi mahkota kemuliaan Anda, yang membuat Anda serta di dalam orang yang akan di kaki penebus Anda yang hidup. Tuhan Yesus memberkati Anda, memberkati keluargamu, memberkati usahamu, dan memberkati komitmen Anda untuk menjadi seorang agen kebaikan dan transformator bagi dunia dan generasi Anda hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin.